Untuk saat ini kalau kita bicara masalah bisnis, usaha ataupun jualan mungkin tidak jauh-jauh daripada yang namanya lokasi ya. Jadi ada lokasi yang strategis, ada juga lokasi yang dianggap sebagian orang itu kurang strategis ya. Kalau memang lokasi itu strategis, itu biasanya untuk sewa kios ataupun ruko itu dengan biaya yang mungkin tidak sedikit ya, ataupun biaya sewanya itu cukup tinggi ya. Hal ini berbanding terbalik kalau memang tempat ataupun lokasi itu dianggap kurang strategis ya. Jadi kalian bisa sewa kios atau ruko itu dengan modal sangat murah ataupun dengan sangat minimalis ya. Dan halo, kembali lagi bersama kami di channelnya Heri Dagang. Dan kali ini mungkin kita pengen bahas tentang cara jualan di tempat ataupun lokasi yang dianggap sebagian orang kurang strategis ya. Jadi untuk lokasi atau tempat yang kurang strategis sendiri mungkin bukan pilihan terbaik bagi kalian ya. Tapi di sini mungkin kalian melakukan beberapa pertimbangan ya, yang membuat kalian itu dapat tempat seperti itu ya. Jadi pertimbangan pertama mungkin kalian pertimbangkan masalah modal ya. Jadi untuk sewa kios ataupun ruko di tempat strategis itu memang biayanya cukup tinggi ya. Kalau pengen biaya sedikit lebih murah mungkin kalian bisa mencari tempat-tempat yang dianggap sebagian orang itu kurang strategis ya. Dan yang kedua mungkin kalian memang belum berpengalaman ataupun belum mengerti cara memilih lokasi yang strategis untuk usaha kalian ya. Jadi dua faktor itu yang bisa mempengaruhi kalian dapat tempat yang kurang strategis ya. Dan mungkin permasalahannya di sini kalian itu sudah sewa kios ya. Jadi untuk sewa kios itu durasi yang paling singkat itu biasanya 6 bulan, 1 tahun sampai 2 tahun ya. Di sini kalian ibarat kata sudah sewa 6 bulan ya. Dan kalian sudah dagang itu sekitar 3 bulan dan kalian baru sadar dan merasa kalau tempat itu memang kurang strategis ya. Dan di sini mungkin kalian tidak bisa ya langsung oper sewa kios ya, karena untuk cari konsumen seperti itu sangat sulit ya. Dan otomatis kalian itu harus tetap bisa jualan atau dagang bagaimanapun kondisinya ya. Sebagai contoh di sini kami punya salah satu outlet martabak yang dinilai sebagian orang itu kurang strategis ya. Jadi memang tepatnya itu hanya di perkampungan dan satu perumahan ya. Jadi memang jalanannya juga dia cukup sepi ya. Tapi seiring berjalannya waktu itu sekitar 2 tahun ya, alhamdulillah omsetnya sedikit demi sedikit itu terus bertambah ya. Jadi bahkan hampir sama dengan outlet martabak yang berada di pinggir jalan utama ya. Sudah pasti kami di sini melakukan beberapa strategi dan juga teknik pemasaran ya. Jadi supaya omset daripada tempat yang biasa itu sama dengan tempat yang ibaratnya rame ya, jadi tempat yang pro ya. Dan berikut mungkin beberapa strategi yang patut kalian coba lakukan ya. Jadi untuk usaha ataupun bisnis kalian yang berlokasi di tempat yang kurang strategis ya. Jadi yang pertama kalian harus memiliki namanya nilai lebih ya daripada pesaing-pesaing kalian ya. Mungkin dari sisi pelayanan kalian bisa melayani konsumen itu dengan cepat, teliti, dan juga keramah tamahan kalian dalam melayani konsumen ya. Jadi mungkin ada satu contoh ya. Jadi konsumen ataupun pelanggan kalian itu merasa sangat dihargai sekali kalau memang kalian itu menanyakan nama mereka ya. Jadi di saat Anda menulis nota pembelanjaan mereka tuh cobalah untuk menanyakan nama mereka ya. Di sini walaupun kesannya sepele tetapi konsumen itu merasa sangat dihargai ya. Jadi mungkin untuk kedepannya kalian juga bisa lebih enjoy dan lebih nyaman ya, karena kalian sudah berkenalan dengan konsumen kalian ya. Jadi agar lebih akrab ya. Jadi timbulkan rasa seperti itu ya. Jadi daripada kalian pedagang dan juga kepada konsumen-konsumen kalian ya. Itu sangat nilai sangat berlebih ya. Mungkin mereka bisa membandingkan kenyamanan berbelanja di tempat kalian dibanding juga berbelanja di tempat toko sejenis ya. Dan yang kedua mungkin kalian memanfaatkan daripada sisi harga ya. Jadi cobalah untuk jual dengan harga sedikit di bawah pasaran ya. Jadi sebagai tarikan untuk kalian toko-toko plastik baru ya. Dan pertanyaan mungkin bagaimana cara jual sedikit lebih murah ya. Di sini ada beberapa metode ya. Yang pertama kalian memang harus cari produk-produk murah ya. Jadi produk yang memang harganya lebih murah. Dan yang kedua mungkin kalian bisa mencari produk-produk yang serupa ya, dia sejenis ya, PE dia dengan sama PE tapi harga lebih murah ya. Di situ mungkin kalian bisa melakukan strategi-strategi seperti itu ya. Jadi kalian bisa jual sedikit lebih murah dengan keuntungan rata-rata tetap sama ya. Jadi untuk kalkulasi keuntungan kalian harus tetap sama dan juga teliti ya.
Dan di strategi yang ketiga, mungkin kami tidak bosan-bosan itu masalah promosi ya. Jadi promosi itu memang sangat penting untuk usaha ataupun bisnis ya. Jadi baik dia promosi langsung ataupun promosi di media sosial ya. Di sini kalian harus terus mempromosikan namanya usaha ataupun bisnis kalian, baik dia usaha toko plastik ataupun kuliner ya. Untuk di media sosial sendiri kita juga bisa posting-posting di grup-grup WA ataupun grup-grup Facebook. Jadi di sana juga banyak fasilitas-fasilitas untuk kalian berbisnis ya. Jadi untuk promosi bisnis, dan juga bisa juga ke toko-toko online shop ya. Jadi seperti Shopee, Lazada ya. Jadi untuk toko plastik dan bahan-bahan kue itu bisa ya. Jadi memang kami browsing-browsing di Lazada itu banyak ya. Jadi tersedia untuk bahan-bahan kue, dia harga per paket ya. Jadi untuk plastiknya itu paling banyak itu plastik HD sampah ya. Jadi kalian bisa berinovasi, bisa coba-coba promosi ataupun jualan di online ya, dan itu mungkin bisa menambah sedikit keuntungan kalian ya. Dan oke, mungkin cukup sampai di sini. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman subscriber. Mungkin beberapa waktu ini kita jarang upload video ya, karena mungkin banyak kesibukan yang lain ya. Memang untuk bulan-bulan ini, beberapa bulan terakhir ini memang usaha lagi sepi ya. Jadi baik dia usaha kuliner dan juga usaha-usaha toko plastik itu lagi sepi ya. Jadi untuk buat video mungkin mood kita jadi hilang ya. Dan sekali lagi mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.